wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hani. Terima kasih Bu Hani sudah bisa menyempatkan waktu untuk melakukan praobservasi kelas besok hari. Nah, hari ini nih rencananya saya akan melakukan praobservasi untuk observasi kelas besok hari ya Bu ya, yang akan kita lakukan besok. Gimana Bu, sudah siap untuk observasi besok? Saya sudah menyiapkan perangkat semuanya. Yang hatur nuhun Bu Hani ya, sudah mau membantu saya dalam tugas CQP angkatan 10. Kita mulai saja ya Bu Hani untuk percakapan praobservasi kelas hari ini. Ini Bu, santai saja ya Bu ya, kita ngobrol ngobrol biasa. Dalam melakukan observasi kelas besok nih, tujuan pembelajaran apa sih Bu yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajarannya yang pertama, saya ingin anak-anak bisa menganalisis jenis-jenis jaringan yang ada pada tumbuhan. Kebetulan besok itu saya mau mengambil bab jaringan tumbuhan. Jadi jenis-jenisnya mereka bisa menganalisis, kemudian mereka bisa mengidentifikasi struktur maupun fungsi dari jaringan tumbuhan tersebut. Kemudian setelah mereka berdiskusi, nah mereka itu harus bisa menyajikan data yang mereka susun di dalam LKPD tersebut untuk dipresentasikan di depan teman-teman, seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu ya untuk tujuan pembelajarannya. Nah, kalau misalkan besok dalam observasi kelas, area pengembangannya yang akan Ibu capai apa saja Bu area? Iya. Untuk area pengembangannya yang pertama untuk kognitifnya, berarti siswa tersebut nanti seperti tujuannya Bu bisa menganalisis, bisa mengidentifikasi materi pada jaringan tumbuhan. Kemudian untuk afektifnya, anak-anak tersebut karena berdiskusi berarti nanti mereka akan saling berkolaborasi, disiplin, kemudian santun dan saling bertanggung jawab ketika melaksanakan tugas. Kemudian yang dari segi psikomotornya, nah berarti kan nanti mereka itu menyampaikan hasil diskusinya. Nah berarti yang mereka bisa presentasi presentasi menyajikan data yang mereka susun bersama-sama. Nah, untuk strategi yang dipersiapkan apa saja nih untuk observasi kelas nanti kita? Strateginya saya nanti ingin menggunakan pendekatan TIPEK ya Bu. Jadi ingin menggunakan teknologi juga. Kemudian metodenya ada diskusi, kemudian ada tanya jawab, ada presentasi. Untuk modelnya saya menggunakan model problem based learning. Jadi nanti setiap siswa kelompok itu saya berikan materi yang berbeda-beda, yang nantinya ketika dipresentasikan semuanya nyambung si materi yang tujuan yang saya akan capai itu. Ada lagi Bu strategi apa lagi? Media ya. Untuk medianya selain dari LKPD saya juga menyediakan video untuk materinya, baik itu PDF maupun YouTube. Kemudian nanti akan saya evaluasi di akhir pembelajaran menggunakan kuisis. Ya, keren sekali ya Bu Hani, strategi yang akan Ibu lakukan besok hari ini. Mudah-mudahan besok observasi kelas kita berjalan dengan lancar ya Bu Hani ya. Terima kasih Bu atas kerjasamanya hari ini untuk melakukan praobservasi kelas bersama saya. Sekian Bu praobservasi ini. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu. Semoga sukses dengan tugasnya ya. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masing-masing dimulai. Selesai. Ya, hari ini yang tidak hadir siapa saja? Dana Dana kenapa? laki-laki. Dana sakit. Berarti kalian harus bersyukur karena pada hari ini masih bisa mengikuti pembelajaran. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran yang akan ibu bawakan hari ini, ada yang masih ingat tidak materi pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Ya, sel. Sel itu ada dua jenis, yaitu ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Siapa yang masih ingat definisi dari sel? Ya, unit terkecil dari tubuh makhluk hidup. Sama, jadi kehidupan itu penyusunnya adalah sel. Nah, sekarang yang akan kita pelajari ini adalah mengenai jaringan tumbuhan. Kalau misalkan kalian masih ingat, itu kumpulan dari beberapa sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Ya, jaringan. Nah, ibu punya gambar di sini. Ada gambar tumbuhan. Coba diamati apa yang kalian pikirkan tentang tumbuhan tersebut. Tumbuh. Membesar. Ya, si tumbuhannya mengalami proses Tumbuhan. yang tadinya kecil kemudian jadi berapa senti lah ya, ini dia akan mengalami ya pertumbuhan atau tingginya jadi bertambah ya. Videonya. Jaringan tanaman. Kita semua tahu jaringan tanaman. Nah, ini. Kita semua tahu bahwa tanaman itu harus hidup selalu hidup. Mereka bernafas, membuat makanan dan memiliki pertumbuhan yang terbatas. Yang barusan kalian lihat itu tentang macam-macam dari jaringan ya. Ada dua apa aja? Ada meristem. Meristem dan jaringan Permanen. permanen. Kalau meristem itu jaringan yang seperti apa? Jaringan muda. Hah? Jaringan yang berubah, bukan berubah. Bentuk. Ya, yang aktif membelah. Jadi tadi dikatakan kalau meristem itu sepanjang hidup pasti melakukan proses pembelahan. Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian jadi tahu macam-macam pada jaringan tumbuhan itu ada apa saja selain yang barusan disebutkan. Nanti ada banyak lagi jaringan yang belum disampaikan ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini ya. Jadi nanti kalian itu mengetahui macam-macam jenis jaringan, kemudian dapat mengidentifikasi struktur dan nanti bisa menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Kalian sudah duduk berkelompok. Ya. Ibu akan membagikan LKPD di mana nanti dalam LKPD ini setiap kelompok memiliki masalah yang berbeda. Nanti tiap kelompok masalahnya beda-beda. Kemudian kalian diskusikan bersama-sama. Kelompok satu mana ya? Satu itu Bu. Satu. Ya. Kelompok dua. Ini Bu. Dua. Ya. Kelompok tiga. Bu. Mana ada? Sana ada. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok lima. Kelompok enam siapa Bu? Silakan. Lihat masalah yang ada di LKPD masing-masing. Nah, sekarang
Mas, untuk kaitan ini kalian harus bisa mengaitkan dengan materi. Untuk pemecahkannya silakan dikaitkan dengan materi. Silakan dibagi-bagi. Kelompok 3 tentang nanti soalnya dibacakan ya. Yang lain silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasi. Permasalahan kelompok 1 atau kelompok manajemen, para petani buah biasanya melakukan pemangkasan pada bagian tanaman atau ujung batang. Apa tujuan dari pemangkasan tersebut? Kaitan jawaban kalian dengan salah satu fungsi jaringan yang terdapat di atas bukan. Jawabannya, tujuan pemangkasan ujung batang untuk memperbanyak munculnya cabang. Dengan banyaknya cabang maka dapat dihasilkan banyak bunga dan buah. Jaringan yang berkaitan peristiwa tersebut adalah meristem lateral. Silakan kalau misalkan ada yang kurang dimengerti boleh bertanya dari kelompok lain. Kalau tidak ada yang bertanya boleh menanggapi. Jadi Ya, izin bertanya, saya Muhammad Al-Faridi Akbar. Izin bertanya ya, pengen tahu kita sebutkan apa saja macam-macam jaringan meristem beserta fungsinya. Jaringan meristem ada 3 macam. Yang pertama meristem apikal, yang kedua meristem lateral, dan yang ketiga meristem interkalat. Walina. Fungsi meristem apikal, fungsinya yaitu untuk pertambahan panjang batang dan akar. Fungsi meristem lateral untuk memperbesar batang maupun akar sehingga berbentuk jaringan sekunder. tadi macam-macam yang pengen tahu kan macam-macamnya ini ada yang apikal di ujung, lateral di samping, sama interkalar itu di antara apikal dan lateral. Jadi di cabang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu transportasi apoklas dan transportasi simplas. Apa itu transport apoklas? Jadi apoklas itu melalui dinding sel, artinya penjelasannya adalah menyusupnya air tanah secara difusi bebas atau transfer pasif melalui sebuah bagian tidak hidup dari tumbuhan, misalnya ruang antar sel. Transportasi apoklas tidak dapat melewati endodermis karena Di sini nih, kalau si apoklas tadi melalui dinding itu yang hijau, jadi lewat sini airnya. Kalau si simplas itu lewatnya sitoplasma. Tadi yang nanya itu kenapa pada jalur aku? Tidak dapat dijadikan melewati endodermis. Pada jalur, pada proses apa? Apoklas. Ya, pada apoklas itu nanti terhalangnya sama
sekalian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang barusan disampaikan itu, Ibu ingin kalian mengerjakan dulu ada soal, silakan. Hanya sedikit, hanya 5 soal yang berkaitan dengan itu. Waktunya ya nggak sampai 5 menit juga kalian pasti sudah bisa jawab. Silakan di scan dulu yang barusan disampaikan, silakan dijawab. Ya iya nomor hiji. Good game pokoknya. Udah selesai. Alhamdulillah. Udah semuanya dijawab semua? Ada yang betul semua? Bagaimana dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan seperti yang tadi kalian misalkan presentasi? Aku jadi benar. Apa? Sangat semangat, Bu. Sangat semangat. Kenapa? Semangat ah. Iya, karena tadi apa? Presentasi. Ya, dipresentasikan dan ada videonya ya. Kemudian yang kalian tambahkan itu semuanya ada di presentasi. Untuk sekarang silakan si LK-nya dikumpulkan, ya dikumpulkan. Dan untuk minggu selanjutnya berarti kita melanjutkan materi ini ya. Ya, udah dikumpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan tadi ada apa ya, kita tergabung sama koneksi yang tidak stabil. Kita juga melihat waktu yang terbatas. Mohon dimaafkan. Maka Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.